Selamat malam semua. Ya, sebelum kita mulai, kita ada games dulu. Jadi sudah dibagi kertas ya. Ada yang belum terima kertas? Belum terima kertas? Minta tolong yang belum terima angkat tangan supaya bisa dikasih kertas. Oh, ada sisa, ya, enggak apa-apa. Sisa Yang belum dapat kursi ini masih ada yang kosong, boleh silakan maju. Ya, itu yang di belakang yang ada tugas bisa duduk aja. Banyak kursi kosong. Hah? Sisa ya. Sebelahmu akan terisi orang nanti. Tenang aja. Jadi dipegang dulu supaya temennya bisa menduduki kursi-kursi yang kosong. Ada yang nambah ballpoint? Yang nambah ballpoint boleh angkat tangan. Angkat tangan. Supaya bisa dibantu. Kami pinjamkan ballpoint. Dicatat ya. Di apa? Ya, kalau dipinjamkan artinya dikembalikan. Terima kasih. Angkat tangan yang belum terima, yang belum ada ballpoint, bisa angkat tangan. Kita pinjamkan. Depan masih ada 01. Ya, di depan 01. 2, 3, 4. Sebelahnya Sharon ada orang yang boleh. Oh iya. Sebentar, masih di belakang. Depan, Cikes. Minta tolong multimedia. Yang pertama bisa ditayangkan. Iya. Pilih. Habis gantian kok gitu. Perkenalkan saya Pilah. Ya dulu. No. No. I'm sorry not. Aduh, Ada yang belum terima ballpoint lagi? ini pen kayaknya bisa nyala deh. Ada sih. Nggak tahu. Sudah terima kayaknya. Oh, tak. Semua ya, sudah ya. Oke, Oke. silakan pilih untuk memberikan Aduh. informasi. Setara opini pin kita. Iu. Oke. So sorry. Oke, jadi kalian sudah terima ballpoint sama kertas. Gamesnya gampang banget. Kita mau cepet-cepetan. Tulisnya ke bawah ya, 1, 2, Iya. 3, 4, 5 gitu ya. Menurun. Kalau nggak cukup boleh dibaliknya. Tulisnya portrait ya, tolong ya. Tulis Portrait. cepet-cepetan menulis sebanyak-banyaknya nama orang yang kalian tahu di tempat ini. Mulai dari sekarang. Tak hitung 15 detik. 15. Macet, aduh. Copot, tutupnya belum copot mungkin. Aduh, udah copot. Sudah copot ya. Nah, ini nyala. Alasan itu. Yang macet mungkin bolpennya bisa ditukar langsung. Angkat tangan yang macet. Nyala lagi yang macet ya. Oh, mau corek. Cina ini dapat hadiah enggak ya? Ada hadiahnya. Oh, ada hadiahnya loh. Lumayan. Macet lagi. Alasan. Kasian banget sih kamu. Itu tutupnya belum copot mungkin. Jadi kamu ngitung sampai mana ya? 15 14 Sebanyak-banyaknya nama orang di tempat ini. Hah? Ini Alah. tatai bukumu toh. Mungkin karena nggak ditatai. Tatai buku. Enggak, ini punya orang. Oh iya macet deh. Ini banyak loh. Ini macet, mohon maaf. Yang macet siapa lagi ya? Semua. Nama panggilan boleh terserah. Jangan asal Macet. jangan ya. Mohon Oke. maaf macet. Satu, Ada yang dua, macet lagi. tiga, empat. Masih ada kan ballpoint guys. Jangan ya. Boleh nama panggilan tapi Yang jangan macet angkat deh ballpointnya. Kalau temennya udah kelar suruh tukeran sama temennya wes. Nah, oh yang macet gimana? Ayo, sebanyak-banyaknya. Siapa lagi yang macet? Ini ballpointnya macet, ada yang bisa meminjamkan. Ini, Cines. Macet. Loh, banyak mancing macet nih. Ada lagi yang ballpointnya masih macet, yang punya 2 ballpoint boleh pinjemin ballpointnya. Nah, ini kenapa tiba-tiba banyak pulpen macet ini? Biasanya Siapa mana-mana namamu? aja. Tadi ngitungku sampai nomor berapa aku lupa. 10. Hah? Bener gak sih? 9 8 7 6 5 4
3. Aku suka lihat muka-muka kalian yang berpikir sambil mengingat-ingat nih siapa ya tadi namanya. 2. 2. Tadi disuruh Cik Glory pindah, salahnya nggak mau pindah. Kalau kalian pindah, kalian tambah nama lebih banyak. Tak kasih tahu. 1. Oke, selesai. Selesai. Siapa yang dapat 10 nama? Hitung dulu, Ya, hitung dulu. 10. boleh. Hitung dulu dapat berapa? Ini kenapa nggak ditulisin nama sih kalian? 10 ke bawah apa 10 ke atas? 10 saya 10. Oh, 10 ya. Hah? Oh, ya berarti tidak ada 10 toh. Yang nyampe 10. Yang nyampe 10 angkat Yang tangan. nyampe 10. Yang nyampe 10 orang. 10 nama. Banyak Kalau juga. lebih dari 10 angkat tangan juga. Ya, Oh, lebih dari 10. Lebih dari 10. Kamu berapa? Dari angkat tangan toh sayang. Iya toh. Lebih dari 10 angkat tangan. Lebih dari 10 angkat tangan. Kamu berapa? Heeh. 8. Kasih sedikit lagi loh. Oke. Lebih dari 20. 20. Oh, mantap. Persaingannya ketat sekali, Mantap. saudara. Lebih dari 30. 30. Wow. Serius lebih dari 30. 31. Oke. Lebih dari 40. 40 pas. Mantap. Kita absen pakai datanya. Ada yang lebih dari 40 enggak? Ada. Oke. 40 ya hitungnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 41. Wow, 41. Keren. Ada yang namanya Di absen. Betul nggak? Baru ngarang ada jodoh. DEVE itu bacanya apa? Si Devi itu saya DEVE ya? Oh, oke. Cik Levi jadi Tipu. Devi, bener ya sih? Ini Tipu, Cik ya? Levi bukan? Oh itu, oke. Sejauh yang aku lihat sih namanya bener semua sih. Wow, keren, tepuk tangan dong buat Sharon. Tim pertama kita kasih ke Sharon dulu. Mana ya? Ya. Oke, kertasnya jangan dibuang. Next. Di sebelah nama orang yang kalian tulis makanan kesukaannya. Ya. Oke. Kalian tak kasih waktu 1 menit, boleh tanya. Kalau ada terus namaku gampang banget. Oke, tak kasih waktu. Dewen, 20 detik lebih lama dari yang tadi. Silakan tanya kalau kalian mau tahu makanan kesukaannya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Yang tulis namaku gampang pasti. Saya nggak tahu banget sih. Oh, tahu, betul. Gampang banget. Siapa yang bisa nemu 10 makanan kesukaan orang? 10. Yang tulis 10 siapa? Wih, nggak ada. Tadi Sharon berapa Sharon? 40 kamu dan berapa Syar? 8. Oh ya, hitung dulu boleh. Oh, kita berarti kalau 10 dada kita ulang ya. 10 dada. Oke, 9. Mundur ke bawah nih kita. 9. Sudah berhenti. Cici masih ya. Oh, full point nih Cici. Ketoknya kamu suka ini loh. Gigiti sedotan soalnya. 8. Ada 8? Karen sama Joseph. 7? Oh, Alan ada. Alan 7. 6? Banyak juga. 6. Yang lainnya udah berapa? 5.
Dihitung dulu udah berapa? 5. Tahu berapa? Oh iya, 5, good. 4. Aku berharap tangannya agak banyak gitu. Itu kalau nggak ada yang angkat tangan tuh, coba itu ada jajannya 0 gitu. Serius? Sebelummu pun kamu nggak tahu makanannya kesukaannya apa? Jangan-jangan temannya nggak suka makan ya? 3. 2. 1. Siapa yang mau tulis? Jangan tahu. Mana kamu belum? Oh ya, 3. Yang 8. Ya, di cross check. Aduh, tak tulis. Oke, mari kita tanya. G ya? G suka apa? Oh, mie. Benar, ini masih tanya tadi ya? Alan suka apa? Kita cek apakah adikku tahu. Ya, kita rusak Nasi rumah tangga. goreng. Betul. Nasi goreng. Nasi goreng. Lah kok ada Joseph sendiri? Bener juga ya kan nama dia dari tempat ini ya? Bener. Shannon suka apa? Nasi goreng juga. Moi suka apa? Oh ini berarti kamu langsung survei lengkap sederet, mantap. Tepuk tangan dong buat Joseph. Kerja cepat. Kasian banget karena suka Indomie tuh anak-anak. Siapa suka Indomie angkat tangan? Wow, makanan favorit Indomie. Siapa suka mie sedap? Nanti kalau kalian Kita punya nggak duit, tidur, jadi sebutkan semua merek. infos di Indomie gitu ya. Semua merek sebut. Oh iya bener juga. Hana suka apa? Oh iya bener juga. Oh ini lebih komplit, dia sukanya mie goreng. Bener nggak? Apa mie doang? Mie goreng. Bener enggak? Bener juga nih, 8/8. Nanti ya kita kasih ke Joseph ya, karena Sharon udah dapat. Oke, sekarang yang terakhir. Ini yang terakhir nih, yang terakhir. Tulis ukuran sepatu nama yang Anda masukkan. Ayo tulis. Ayo tulis. 8, Nomor. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Ya, selesai. Ayo kembali. Adik-adik Kita sayang, selesai. adik-adikku yang tersayang, kembalilah ya. It's okay. Nobody saw it. It's okay. Siapa yang berhasil mendapatkan satu nomor selain namanya sendiri? Satu nama. Satu orang siapa yang dapat satu orang? Satu. Enggak, satu dulu. Satu dulu. Yang satu tok. Satu doang. Itu nomor sepatu. Dapat berapa kamu? Kayaknya banyak. Satu doang. Oh, satu. Yang dua. Oh, banyak duanya. 3. Yang agak tinggi. 0. Ya, yakin dapat kan? Belum. Oh. 5. Ini kayaknya banyak nih. Karena cepet nanya, kamu gitu. Udah diurut ki, 4, 6, 5, 10 aja deh. Yang belakang dapat poin banyak berapa? 7. Oh, 7. Putra berapa? 7. Ada yang mau lebih tinggi lagi? 7-1. 8, 9. Dek, paling tinggi 7 nih. Serius. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Di cross check dulu. Siapa yang yakin? 7-nya pasti benar. Gimana sih? Ale,
Ukuran sepatumu berapa? Bener loh. Sadis. Kok Hazel berapa? 42. Oh salah kasih 1. Set. 43. 7 itu siapa? Kamu apa dia? Oh kamu. Oh my god, aku udah baca tulisanmu. Gosh, ini siapa? Kita senasib. Kakak mana kakak? Ukuran sepatumu berapa? 44. Ini 43. Kamu berapa? Tenang. Sampai sepatu dipakai. Ini bacanya apa? Palino ukuran sepatumu berapa? 41 betul, sebelah dong. Ricis siapa? Oh Ricis nama makanan sudah ada. Bukan apa orang. Ya secara sebelahnya dia loh. Alan ukuran sepatu berapa? Salah. 6. Tergantung merek ya mungkin ya pas 1 pas 2 ya. Oh Yoyo ukuran sepatunya berapa? Oh 43. Oh Yoyo ukuran sepatunya berapa? 43. 43. Wow, kamu itu. Mui ukuran sepatunya berapa? 38, 39. Oke. Jaden? 41. Sopo ki? Ini siapa? Oh, bukan namanya. Siapa lagi nih? Bener semua itu tadi. Jose? 39. Wah hebat nih. Kalian tadi bener ya? 41 ya? Bener loh. Wow, ada lagi yang 6 deh, selain Sharon. Ini. Kita buktikan. Oh, Carol. Berapa? 39. Tasya? 39. Josie? 40. Tipu. Ada lagi yang 6 deh. 6. Kalau dede kita kasih ke Sharon lagi. Wah, Sharon dapat lagi. Congratulations Sharon. Yeay. Next dong, di next. Next slide. Guys, kita baru saja melakukan hal ini in a random dan cepat-cepat way. Semua nama orang yang mau tulis, kalau yang nggak mau tulis di sini kita ada orang 50? Mungkin apa ya? Tuh, oke. Mau 60. Jadi kalau tadi Sharon cuma nulis 41, berarti 9 diantaranya itu buat Sharon masih orang asing. Karena nggak tahu namanya siapa. Kalau tadi ada yang nulis 8, berarti 50 sekian diantaranya itu masih jadi orang asing di luar ini, Stranger. di luar si Circle-nya. ini. Warnanya agak, pilihan warnanya yang agak tone-nya bagus, mirip-mirip gini. Jadi si coklat tua, coklat muda, kuning dan putih gitu ya. Terus yang kalian kenal tadi yang mau tulis itu masuknya kenal. Ada yang 40, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 10. Tahu namanya? Oh itu namanya Cik Natalia, oh ini namanya Oyong Yung. Kalau kalian nggak ngerti, sedih sih kami. Namanya udah ditulis soalnya gitu ya. Tadi Cik Grace sama Cik Glory di depan gitu ya. Terus masuk lagi, ada casual friend. Kenapa aku tanya makanan? Karena makanan tuh paling simple. Biasanya kalau kalian kumpul makan, kalian pasti tahu orangnya suka apa. Karena biasanya yang suka makan itu ya itu lagi, itu lagi gitu. Kayak tadi makan, kalau nggak dikasih waktu untuk tanya orang, kira-kira kalian bisa nggak dapat semua itu? Nggak bisa. Cina tahu yang suka makan apa? Pete. Itu tim mentor juga mostly pasti tahu kalau yang suka makan pete. Kalau ada Bang Iel, kita semua juga tahu Bang Iel nggak suka durian. Karena apa? Karena kita kumpul, jadi kita kenal. Kalau kita mau makan durian kayak kemarin kita lewat tempat jualan durian, Bang Iel kalau bilang kayak gini, kalau mau berhenti di situ aku turun ke sini weh. Jadi dia nyumbang ya. Dari jauh-jauh. Karena kenal. Terus ada lagi apa? Sahabat yang lebih dekat. Mungkin tahu hobinya apa, kumpul karena sama-sama suka lari,
Oh, sekarang kan ada banyak klub lari. Atau kumpul karena sama-sama suka basket. Jadi kumpulnya ya orang-orangnya itu sahabat, kenal deket, sharing lah. Kalau susah minta tolong dibantuin. Bro, jemput gua bro, ban gua kempes. Kan nggak mungkin minta tolong jemput ban kempes sama orang yang baru kenal. Kok saya minta tolong jemput, ya ini siapa ya? Kenal. Saya Natalia yang mana ya? Kayaknya Natalianya banyak. Tapi kalau sama sahabat kan bisa minta tolong. Aku jemput, banku becor. Kalau si Nat nggak diantar Yung, kau Isra mesti nanya Ici, mau tak antar pulang dek? Nah, Cina tak perlu ngasih tahu. Nanti rumahku lurus, belok kiri, belok kanan, ya nggak usah. Lo cuma duduk, kita ngobrol-ngobrol, saya sampai rumah. Karena dia udah tahu rumahnya di mana, udah kenal, lebih dekat. Terus yang terakhir intim. Biasanya kalau yang ini lebih ke nanti kalau kita punya pasangan yang dekat, yang memang suami istri kayak gitu. Cina tadi nanya ukuran sepatu, Cina di rumah saya tanya sih ukuran sepatu berapa ya gitu, supaya aku nggak salah, nanti malu dong kalau salah ya kan. Padahal aku nggak tahu ukuran sepatunya berapa, tapi Yung tahu ukuran sepatu Cina karena pernah beliin. Terima kasih. Sama kayak kalian tadi, kalian udah nulis tuh sebanyak itu. Tuh kita akan ngomongin setelah ini pun kita akan membahas ini. Nanti kita kembali lagi ke sini. Jadi itu tadi untuk pengenalan kalian dulu for a refresh. Next, kita mulai. Iya, tema kita hari ini adalah pilah-pilih. Jadi kita mesti ngerti bahwa salah satu kodrat manusia yang dihargai Tuhan adalah kita punya yang namanya kehendak bebas. Kita bisa milih apapun yang kita mau, terserah. Gitu. Jalan hidup kita, makanan yang kita makan, kita mau pilih sepatu warna apa, kita suka model yang kayak apa, terserah kita. Termasuk dalam hal relationship, dalam hal hubungan. Kita mau berteman sama siapa, kita mau punya pasangan seperti apa, itu semua Tuhan kasih ke kita. Kita ngambil keputusan. Itu free will yang Tuhan kasih, dan Tuhan sangat menghormati itu. Tuhan tidak pernah maksa, kamu harus temenan sama si ini, kamu harus menikah sama si A, kamu harus menikah sama si B, kamu harus punya teman si A, B, C, D. Tuhan tidak pernah paksa. Tuhan kasih bebas kita mau milih apapun, tapi kita mesti ngerti bahwa setiap pilihan yang kita ambil itu mengandung yang namanya konsekuensi. Ya. Nah, di next slide. Di sini Mazmur 1 ayat 1 nih, kitab Mazmur ayat pertamanya aja sudah ngasih tahu kita bahwa kita harus memilih teman yang seperti apa. Kita disuruh milih kumpulan yang seperti apa, teman-teman seperti apa sih yang harus kita punya. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang apa? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini ayat ini berbahagialah itu kalau bahasa Inggrisnya itu blessed for. Jadi tidak cuma ngomongin bahagia, happy, tapi ada damai sejahtera, ada berkat di situ. Jadi orang yang mau berbahagia, orang yang mau hidupnya berkatnya tidak hilang, orang yang mau hidupnya ada damai sejahtera, ini adalah rules yang Tuhan kasih, yaitu apa? Orang-orang yang apa? Tidak berjalan, tidak berdiri, kemudian tidak duduk. Nah, kita mau lihat terjemahan yang lain yang lebih on point. Next slide, minta tolong Tito. Ya, ini ayat yang sama dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ini saya bagi 3, tapi sebetulnya ini satu ayat nyambung semua ya. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang tidak apa? Mengikuti nasihat orang jahat, kemudian tidak mencontoh orang berdosa, dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Jadi jelas banget, orang yang dimaksud tidak berjalan tadi adalah tidak mengikuti. Jadi kalau kita salah dalam memilih teman, kita salah cerita kepada orang, kemudian kadang kita punya masalah ya. Namanya manusia kan kita tidak bebas dari masalah ya. Ketika kita punya masalah, kita akan cenderung tanya ke orang, kita cerita sama orang, dalam arti mungkin kita bisa dapat insight atau oh iya aku harusnya ngelakuin itu ya. Dan kalau kita salah cerita sama orang, kita akan bisa ngalami ini. Kita akan mengikuti nasihat yang salah. Kemudian kita bisa mencontoh. Kadang kita mikir, ini orang kok hidupnya kok enak banget ya.
korupsi kok duitnya akeh gitu. Apa aku tak ikut korupsi aja, itu enak ya. Ini kita juga perlu ngerti. Kita harus memilah mana yang menjadi teman kita, sosok seperti apa yang kita contoh. Kemudian kita tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Bergaul ini tidak hanya secara fisik, tapi kalau dari medsos kita, siapa yang kita follow, ya itu pengaruh ya. Saya cukup pemilih dalam hal follow orang, termasuk subscribe YouTube pun saya juga benar-benar pilih. Meskipun kadang saya nonton channelnya orang A, B, C, tapi tidak semuanya saya subscribe. Kenapa? Karena saya pilih. Karena tidak semua konten orang tersebut bermanfaat buat saya, gitu. Jadi saya akan pilih. Jadi kita harus lihat, kita harus screening apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, dengan siapa yang kita bergaul. Apalagi di luar sana banyak, kalau kita buka TikTok, ngeri banget. Saya kan adminnya GKBKHL ya, TikToknya GKBKHL. Itu isinya kan, kalau saya scroll isinya kan rohani. Nah itu buahnya hal-hal yang menurut saya agak melenceng sedikit dan sebagainya. Kok kayaknya bener tapi kok ada sing ganjil itu apa ya? Banyak ajaran-ajaran sesat yang disampaikan di media sosial. Dan kita harus screening. Apalagi kalau kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu sangat bahaya lagi. Kemudian akhir ini lagi banyak kasus perselingkuhan. Wah. Ada yang mengikuti perselingkuhan? Bagus sekali. Kenapa? Karena Cina tuh ngikuti orang ini dan ternyata orang ini diselingkuhi sama enggak ya, ngikuti. Saya tidak mengikuti orang ini, saya hanya nonton karena viral karena viral. Di explore muncul terus. Ya, jadi orang ini dan sudah tidak mengikuti lagi. Ya, orang ini diselingkuhi dan yang saya jujur agak aneh. Dia diselingkuhi tapi di videonya dia julid banget. Kayak dia lagi ngomongin orang lain yang selingkuh gitu. Bukan dia yang diselingkuhi. Jadi kayaknya tidak ada rasa marahnya, tidak ada rasa sakit hatinya, itu julid banget. Kalau kalian pernah lihat orang julid tuh kayak meski kayak dipites gitu kan, ngomong tuh kayak nyelekit piye gitu kan, tukang gosip gitu, kayak tukang gosip. Dan yang parahnya lagi, anaknya tuh dikompor-komporin saya tuh sampai bingung karena anaknya tuh tahu bahwa papanya selingkuh. Namanya anak kalau tahu orang tuanya seperti itu kan hancur ya saudaranya. Dan ini sama mamanya diremuk lagi, ibarat gelas tuh sudah pecah, giling lagi sampai halus sama mamanya. Sampai saya ngomong sama dia, ini anaknya koyo opo nanti gede nih, sudah tahu papanya seperti itu, tambah dipanas-panasi sama mamanya. Dan itu hati-hati, apa yang kita terima, apa yang kita konsumsi dari media sosial, kita harus hati-hati. Jangan sampai kebahagiaan kita dicuri gara-gara hal seperti itu. Next slide. Ya, ini adalah satu ayat yang sangat-sangat terkenal yang kita tahu semua adalah bahwa ayat ini sering dipakai untuk komunitas, bagaimana kita berteman dengan orang gitu. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Banyak orang yang mereverse atau memutar balik. Mereverse itu apa? Membalikkan artinya bahwa pergaulan yang baik membetulkan kebiasaan yang buruk. Seringkali orang juga pakai statement itu, jadi pakai reverse dari ayat ini untuk membenarkan ketika mereka punya kumpulan yang tidak baik. Sering, dan saya jumpa ada anak youth yang seperti itu juga, yang ketika dia kumpul sama orang, dia ngomong sama saya seperti ini, loh kok kan pergaulan yang baik bisa membetulkan kebiasaan yang buruk. Padahal kan ada ayatnya itu ya. Ayatnya kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita harus ngerti bahwa ayat ini berbicara untuk siapa. Ketika kita baca ayat ini ayatnya untuk siapa? Kita. Untuk yang baca, untuk saya. Saya baca ini ayatnya buat siapa? Saya. Ya, kalau kalian juga baca itu ya buat saya juga. Sayanya bukan saya, tapi saya. Ya, sayanya bukan saya ya. Jadi ayatnya ini kalau kita mau pakai POV-nya yang baca, saya jangan sesat. Ya, janganlah saya sesat. Pergaulan saya yang buruk itu merusak kebiasaan saya yang baik. Nah, kalau kita mau pakai reverse tadi, sama. Janganlah saya sesat. Pergaulan saya yang baik itu bisa membetulkan kebiasaan apa? Saya yang buruk.
Jadi kita jangan sampai sok-sokan, wah aku orangnya sudah baik kok. Aku mau masuk satu komunitas sing amburadul, geng motor misalnya. Saya mau masuk geng motor. Saya mau membuat teman-teman orang di sana bertobat sehingga mereka yang punya kebiasaan buruk jadi baik. Tidak bisa. Itu namanya apa? Mencobai diri sendiri. Kenapa? Daging kita lemah. Yang ada ini, gara-gara kita masuk ke pergaulan yang buruk, akhirnya apa? Kebiasaan kita baik jadi rusak, jadi terpengaruh. Tidak bisa. Urusan orang bertobat, orang berubah hidupnya itu bukan di tangan kita. Kita jangan sosok jadi pahlawan, kita jangan sosok jadi superhero. Mau merubah orang, mau memperbaiki orang, mau apapun itu tidak bisa. Yang bisa merubah siapa? Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hidupnya. Itu yang bisa merubah. Jadi kita mesti ingat, janganlah kamu sesat. Itu sangat jelas. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Next. Kita kembali ke diagram ini lagi. Tada. Ya. Kalau tadi ayatnya Mazmur bilang tidak mengikuti, tidak mencontoh, tidak bergaul, atau kalau di bahasa terjemahan baru bilang tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk, itu suatu progres. Progres itu maksudnya gini, berjalan itu kan kamu bisa separate apart, ya. Tidak selamanya kamu bersama-sama dengan si orang yang ada di sebelahmu kalau kalian jalan. Kalau berdiri gini itu bisa sak lama-lama nih. Nek di setrap ya sejam, gitu. Kalau ngantri masuk konser 2 jam, kayak gitu. Berdiri itu lebih lama. Kalau jalan mah jalan aja. Kalau duduk lebih lama lagi. Kalau makanannya lama ya bisa 1 jam. Kalau makanannya di jog terus bisa 3 jam. Kita kalau duduk sambil nyanyi minimal 3 jam, masih kurang. Jadi duduk itu jauh lebih lama. Itu step yang sama kayak gini. Siapa orang yang kalian mau taruh di tempat-tempat ini? Itu yang bedain apa? Kamu kalau milih temen, kamu milih teman karena apa? Sesuai tipemu. Ini temen kan? Bukan temen kan? Temen kan gitu ya. Marcel kalau pilih temen yang kayak Ya benar. bener Cel, kalau nggak bernafas agak serem Cel. Milih temen, kau milih karena apa? Ini talent habis ini ya, Marcel dulu ya, nanti habis itu kita ke talent, oke? Marcel dulu apa? Sefrekuensi. Kira-kira dengerinnya, aku siap pagi dengerinnya Rasika FM. Tua banget, membicarakan jalanan yang macet dan bolong dan kecelakaan dan truk yang jatuh di mana-mana. Kalau talent apa talent? Dor. Kriteria jadi temenmu apa, Talent? Rumahnya sebelahmu. Soalnya mager. Nggak gigit. Oke. Ada temenmu yang gigit berarti. Serius? Lah kok jadi temenmu? Iya sih. Loh, itu lebih tidak jelas lagi. Grace, apa? Kamu kalau pilih temen apa? Apa yang jadi pertimbanganmu? Bukan Cik Grace, ini Grace yang jauh lebih muda dari kita. Apa Grace? Oh, selera humornya sama. Itu benar banget. Benar. Jangan-jangan dia ngakak-ngakak kita loading. Mungkin kamu suka sama jokes bapak-bapak? Ayo Yung itu jagonya jokes bapak-bapak. Sebelahnya Cik Levi namanya siapa? Kamu yang pakai kacamata namanya siapa? Yes, correct. Namamu siapa? Hah? Kenzo. Hah? Andrew. Kenzo. Beb. Kenzo, Beb. Kenzo.
Kamu kalau kayak aku punya ponakan nama Kenzo sih kayak. Kamu kalau milih temen apa yang membuat kamu milih oh, aku mau temenan sama si A, aku mau temenan sama si B? Hobi. Ya, hobi betul. Itu semua kita boleh bilang itu namanya value. Kalau value-nya sama, aku suka drakor, kamu suka drakor. Bagi kita drakor nomor 1. Yes, gitu. Nah, kita jadi cocok. Kalau aku suka drakor, kamu suka dracin, itu agak beda frekuensi dikit. Karena aku bawa ini, kamu sarangeo. Nah, kan nggak nyambung, guys. Yang satu suka mukanya tanpa oplas, yang satu sukanya muka oplas ya, itu cocok. Bisa agak beda gitu. Aku sukanya apa? Naik motor, kamu sukanya modif mobil. Ya, itu agak tidak nyambung karena kalau modif mobil digitnya banyak, modif motor digitnya lebih dikit. Nanti tiba-tiba langsung ngerasa gitu bedanya jauh. Atau aku suka gosip, kamu suka gosip. Wah, ini lebih cocok lagi. Semakin digosok makin sip. Iya, saya nggak full lambe turah loh. Terus itu namanya value. Atau yang ekstrim, Cici nggak punya temen yang rokok karena aku nggak suka bawa rokok. As simple as that. Itu value. Di luar kesehatan lah, tubuh kita bait Roh Kudus lah, whatsoever, aku nggak suka bawa rokok. Jadi temenku dari aku grew up SD SD nggak ada yang ngerokok sih SD. TK. SMP SMA nggak ada yang ngerokok. Apakah ada yang ngerokok? Ada, tapi mereka nggak ada di ini ku. Kalau di warnanya sudah bukan yang warna yang cerah. Kalau ada orang ngerokok di luar itu. Karena buat aku value tidak merokok itu penting. Value apa yang kalian anggap penting dalam hidup kalian, itu yang harus kalian pertahankan untuk bisa misahin orang ini. Kalau ditanya, kenapa kok harus misah-misah? Tadi kita nyiapin bahan ini, Joshua komplain. Jadi aku harus pilih-pilih teman. Karena mami bilang kita harus pilih-pilih teman. No wait, tolong jangan gitu. Nanti kalau kamu bilang sama Miss, kamu pilih-pilih teman karena mami mau nyuruh pilih-pilih, aku juga gak merasa bersalah. Tapi saya bilang, loh, you could be friend with anybody. Kamu boleh kenalan sama semua orang. Tapi kan gak harus semua orang deket sama kamu loh. Kamu gak harus main sama semua orang. Sekelas isinya 24, satu kelasnya dia sih 24 orang. Harus gak kau kenal 24 deh? Iya tuh ya, kamu grew up setahun bareng kok. Kau harus tahu siapa nama temanmu. Tapi apakah kamu harus main sama 24 deh? Enggak. Apakah boleh kamu cuma main berdua toh? Ya enggak apa-apa. Bertiga toh? Ya enggak apa-apa. Tapi kalau mau main lebih dari itu juga enggak apa-apa. Tapi tidak harus kamu harus main sama semua orang. Karena ada orang-orang yang anak-anak pun itu juga ada anak-anak yang kasar dan anak-anak yang tidak kasar. Aku enggak suka orang yang kasar. Padahal aku kasar. Bukan. Ada teman yang suka jorok-jorok gitu. Aku kalau ngeliat sama Joshua kayak kalau anaknya terlalu dangerous kayak kan mending jangan dekat-dekat. Value apa yang penting dalam hidup kalian? Itu yang Cici mau kalian mulai berpikir dari sekarang. Supaya kalau keluar dari sini kalian sudah bisa berpikir Tuhan ini apakah worth it memperjuangkan untuk mengenal orang ini? Apakah perlu tuh aku tuh spend time sama orang ini? Karena untuk bisa masuk ke dalam ini perlu waktu. Perlu apa? Perlu effort. Waktu kita sehari cuma berapa? 24 jam. Nggak bisa minta extend. Tandanya apa? Ada limitnya. Setiap kita itu punya limit. Saya mau hidup saya yang limited ini saya isinya sama orang-orang yang tadi bisa bawa saya lebih baik lagi.
Buat apa kita spend time sama orang yang value-nya nggak sama? Apalagi kalau sampai ke dalam ngomongin pasangan. Kalian harus tahu dulu set boundaries-nya. Value apa yang mau kalian pertahankan? Apakah punya pasangan yang sama-sama percaya Kristus itu penting? Kalau buat kamu itu nggak penting, kita mau berusaha mau di depan, nggak bisa. Kalau buat kamu yang penting pasanganku harus kaya raya, ganteng, baik hati, tidak sombong, rajin menabung, nah Dan bernafas. itu terus itu nomor 1 sampai 10. Terus ya kalau bisa dia kenal Tuhan di paling akhir. Nah itu akan beda caranya kamu screening orang dan caranya kamu mau spend time sama orang. Jadi untuk bisa masuk ke dalam perlu waktu, perlu jadi pastikan kalian kasih waktumu yang berharga dan effortmu yang berharga itu untuk orang-orang yang layak diberi waktu dan layak diberi effort. Cara ngesetnya dari apa? Value. Tadi lagu yang terakhir si Chris terhubung itu kata-katanya, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Jadi base-nya apa? Firman Tuhan. Balikin aja ke situ. Kalau kita bilang aku nggak cocok sama orang yang kayak gini, ya nggak usah. Terus kita kompromi. Aku nggak cocok sama orang yang ngerokok karena aku nggak suka ngerokok. Tapi kok dia ganteng ya, kok baik ya, kok gentleman ya. Aku susah bawa buku dibukain pintu, aku repot dibantuin, aku nggak mudeng dikasih tahu. Kok dia baik ya, tapi aku nggak suka sama orang yang ngerokok gitu. Kalau kamu merasa value-mu itu penting, jangan buat kompromi. Kamu bilang, ya wes lah nggak apa-apa, tak coba. Ya wes lah nggak apa-apa, nanti aku apalagi kayak yang bilang nanti aku yang akan ngasih tahu dia untuk dia berubah supaya dia tidak suka merokok. I'm so sorry guys. Kalau kalian sekarang dekat sama orang itu kasar, jangan berharap kamu dekat sama dia terus dia jadi tidak kasar. Kalau orangnya itu suka ngomong kasar kan cuma ngeplay. Suka ngomong kasar, jangan berharap kalau kamu dekat sama dia karena kamu omongannya halus kayak putih Solo. J panjenengan tempat ya. Terus dia bisa berubah gitu, jadi ikut kayak Putri Solo juga. No, I'm so sorry, enggak guys. Kalau dia suka bohong saat ini sama kalian, ya aku minta maaf, aku bohong karena aku sedang stres kok. Aku lagi pusing, malah aku lagi banyak. Aku janji aku tidak akan bohong. Tetot, bohong. Itu lagi bohong gitu. Itu lagi bohong. I'm so sorry. Aku mau bilang kayak mohon maaf kalau dia sampai berubah pun itu berarti kasih karunia anugerah Tuhan. Tapi kamu nggak perlu dan kamu tidak bertanggung jawab atas perubahan hidup orang itu. Jadi value-mu kalau nggak sama jangan dikompromis. Karena nggak bisa dirubah. Bukan kamu yang bisa ngerubah hal itu. Kayak tadi kalau dia ganteng, kalau dia baik, atau yang satu kalau dia cantik, kalau dia apa, tapi kalau ngomong sekali keluar misuhnya luar biasa, ya I'm so sorry guys, itu nggak bisa. Kalau kalian sampai jadi sama orang yang kayak gitu, atau kalian milih untuk menurunkan value-mu terus oke, aku mau compromise, aku mau memilih untuk ya sudah tetap coba jalan. Terus tiba-tiba kamu mulai, aku nggak suka ya cewek yang ngomongannya kasar. Loh hello, aku sudah ngomong kasar dari dulu, di mana kamu? Kayak kamu bilang aku nggak suka ya cowok ngerokok. Loh hello, aku sudah ngerokok dari dulu. Kalau dia nggak ngerokok sama kamu saat itu, dia ngerokok duluan sih. Kalau dia nggak kasar sama kamu saat itu, ya tunggu nanti ada waktunya, waktu meledak juga akan keluar kasarnya. Itu hal-hal yang susah dirubah. Tapi bukan berarti kamu boleh tidak. Terus aku nggak mau kenal. Kalau ada orang rokok aku kayak aku nggak mau. Jangan guys.
Kita boleh tetap, kan circle-nya banyak, ya loh. Karena circle-nya banyak, pilih yang value-nya sama yang boleh masuk ke dalam. Jangan yang value-nya tidak sama, kok tarik masuk ke dalam. Itu namanya kamu compromise. Jadi coba kalian dipikirkan dan ditetapkan di hatinya bahwa Tuhan, aku mau value-ku itu sesuai sama firman Tuhan. Karena as kita grow, kayak tadi yang bilang, yang mbok follow siapa? Sosial mediamu ngomong apa? Kadang kita lebih percaya sosial media ngomong apa daripada orang tuamu ngasih tahu apa. Gitu. Kalau sosial medianya bilang tren ini bagus, orang tuamu bilang jangan, kamu bilang enggak, orang tuaku kuno, yang betul yang ini. Caranya yang tidak berubah apa guys? Firman Tuhan. Jadi di balik situ pastikan kalian punya value yang sesuai sama firman Tuhan, dan itu yang dipegang erat-erat untuk menentukan mana yang worth it, mana yang layak tak perjuangkan, mana yang layak untuk tak kejar, mana yang layak aku spend waktu, aku spend telinga, aku spend hatiku, aku spend apa? Uangku, aku spend pulsaku. Mana yang layak tak perjuangkan. Kalau value-nya tidak sama, kalian akan susah. Dan kalau kalian kompromis keluar dari value kalian yang benar, yang terjadi ayat yang sebelumnya, jangan sesat. Pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Dan bukan cuma itu, dia akan mencuri kebahagiaannya kalian. Blessed be, berkatnya kalian. Jadi coba dilihat teman-teman kalian yang ada di circle-circle kalian itu what kind, orang yang kayak apa tuh, yang value-nya kayak apa tuh. Bukan orangnya, oh yang temenan sama aku gendut gitu, bukan. Ini kita ngomongin value ya, yang kayak dia baik, dia jujur enggak, dia rajin enggak, buat dia menghormati orang tua itu penting enggak, ataukah enggak. Kalau menurutmu menghormati orang tua enggak penting, terus kamu berharap enggak, nanti tak ajari menghormati orang tua, mohon maaf, Anda bukan gurunya. Sorry. Bukan orang tuanya. Orang tuanya aja nggak bisa, gimana gitu. Jadi itu value itu yang kembaliin sama Bible. Firman Tuhannya bilang apa toh? Kalau kalian mau cari pasangan, Cici selalu taruh yang pertama harus percaya Kristus, Yesus Kristus Tuhan. Jadi waktu aku deket sama orang, kalau orang yang ngajak kenalan dan tidak percaya, aku tahu wes pasti tidak bisa. Yang kedua, suka olahraga. Loh, dulu aku pengen punya cowok yang suka olahraga. Karena apa? Karena keren cuy. Kalau lihat cowokmu main di court, di lapangan, dia nge-shoot, wuss, cowok gue. Tapi aku gak pernah punya cowok yang bisa main olahraga, sorry. Suamiku gak bisa olahraga. Olahraga juga keren loh. Iya. Terus yang aku suka, aku mau cowok yang pintar main musik. Karena menurutku cowok yang pintar main musik tuh keren. Receh banget sih, tapi nggak tahu ya, apakah kalian masih kayak gitu sih? Iya kan? Siapa yang setuju cowok pintar main musik itu keren? Coba angkat tangan cewek-cewek. Iya. Yang cowok-cowok yang nggak bisa main musik boleh dipertimbangkan belajar main musik. Banyak rasa-rasa loh. Setelah itu boleh melayani di depan ya, supaya pemain musik kita tambah banyak ya. Nah, kasih tahu ya, cowok-cowok pintar main musik tuh keren banget. Betul. Tapi kalau ada cowok pintar main musik, pintar olahraga, MVP, tapi dia tidak percaya Tuhan, nah, aku nggak mau. Kenapa? Karena value yang paling pentingnya yang Cici set apa? Dia harus percaya Yesus. Jadi value apa yang penting yang mau kalian pertahankan, itu kalian harus pegang baik-baik. Dan pastikan value penting itu sama dengan firman Tuhan. Kalau value-nya aku mau cowok kaya titik,
Kalau itu yang jadi value-nya, yuk. Dia tidak kenal Tuhan pun, kamu tidak apa-apa. Dia suka gonta-ganti cewek pun, kamu tidak apa-apa. Yang penting, kaya. I need do it. Ya, kalau value-nya kayak gitu kan gitu toh. Apa value yang penting yang kamu pegang, itu yang harus kamu pegang. Pastikan itu sama dengan firman Tuhan dan pegang kuat-kuat. Kalau tidak sama, ya sudah, tidak usah kompromis. Kalau kalian lihat satu teman kalian, dulu zamanku selalu ada orang-orang keren di kelas. Iya enggak sih? Ada orang-orang yang super popular. Yang super popular, terus semua orang kayak suka kayak gitu. Kalau cewek cantik, kalau cowok Cuanki. gitu. Terus yang kayak, terus kamu jadi kayak gitu. Hih, aku pingin nih jadi temannya si A itu. Karena apa? Keren. Karena apa? Karena semua orang kalau dia jalan tuh kayak wow gitu. Kayak semua orang tuh adore, kayak semua orang in awe sama dia. Aku pingin nih gabung sama mereka. Kalau value-nya terus mereka tidak sama, tapi karena itu mau taruh di atas karena aku pengen kelihatan keren, kamu akan compromise, downgrade value-mu. Apa menurut aku punya teman-teman bukan yang super cool gitu enggak sih? Teman-temanku anak-anak juara kelas. Kira-kira anak-anak juara kelas gimana? Nerdy, agak cupu-cupu. Tapi kita satu value. Kita sama-sama. Kita nggak cupu-cupu banget sih, karena ada yang jauh lebih cupu dari kita. Tapi kita kayak ya, oke lah gitu lah. So lah. Ada nakalnya dikit, ada itu yang gini. Tapi value-nya sama. Kalau tiap hari dulu di gereja, dulu kita youth, kita kan youth ya. Dulu youth itu hari Sabtu, di gerejanya dia, youthnya hari Jumat. Jadi kita sama-sama tahu, kalau Jumat dia ke gerejanya dia, hari Sabtu aku harus ke gerejaku. Jadi kita tidak pernah, terus kita buat agenda, kita mau, yuk kita meet up, nabrak jam kebaktian, tidak pernah. Karena buat kami, kita tahu, kita punya, itu priority kita mau ibadah sama Tuhan. Itu value-ku sama teman-temanku. Kalau aku punya teman-teman yang value-nya tidak sama, aku bakal di kayak gini wong isinya ibadah terus rak cocok kita. Siapa yang diajak, sorry aku tidak bisa, aku ada entry, sorry aku tidak bisa, aku ada yang di sini ibadah lama-lama tidak akan bisa nyambung. Dirasani terus. Kecuali kita mau mendown great compromise. Ya wes lah, aku ikut kamu hari ini. Ya wes lah, aku ikut kamu hari ini. Tapi basically kita masih hidup di daging. Coba dipegang temannya sebelahnya, daging nggak tuh? Lemah. Ada samcannya dikit. Yang apa namanya? Lemah. Kalau dikasih yang lemak. Iya, ini memang ada lemaknya sedikit. Yang lemah, jadi kalau dikasih yang dosa sedikit jadi kayak gampang jatuh. Itulah kenapa jangan downgrade. Jadi balik lagi, ini terakhir, set value kalian. Oke? Kalau kalian mau write it down. Set value apa yang penting dalam hidup kalian yang mau kalian pegang erat, kuat-kuat. Dan cek apakah value itu sesuai sama firman Tuhan. Kalau sudah, jangan compromise. Kalau kamu pengen temenan sama teman-teman yang super cool tapi value-nya tidak sesuai sama firman Tuhan, jangan. Percaya Tuhan kasih kamu teman-teman yang baik. Teman-temanku might not be the super coolest guy, tapi dia teman-teman yang baik. Aku lihat sampai sekarang dan aku super aku sih happy dan bangga dengan teman-teman yang aku punya. Yang tidak harus petentang-petentang di kelas atau Suka aku no. Tapi ya percayalah, kalau kalian
dijauhkan Tuhan dari orang-orang kayak gitu, ya Tuhan pasti ganti, Tuhan kasih kok. Tuhan tidak akan kasih. Kalau mau punya pacar, rating, value apa yang mau kalian pegang. Jangan downgrade value-mu untuk orang-orang yang not worth it. Gendernya harus jelas. Iya betul. Gendernya harus jelas. Betul. Jadi value apa yang kalian mau dilihat dan dicocokkan sama kita dan dipegang, supaya kalian lebih mudah menetapkan mana yang worth it untuk waktuku, yang worth it tak perjuangkan, yang worth it tak follow up, yang worth it tak kenali lebih dalam. Karena kayak tadi kalian nulis di kertas itu, yang di luar tuh banyak, tapi semakin masuk ke dalam semakin lebih sedikit deh. Ya kan? Tadi yang 10 semua udah angkat tangan tuh yang pertama. Semakin yang terakhir nyari 10 aja nggak ada. 6, 5, 7. Satu Diriku sendiri. Sama. Semakin lama circle-nya memang semakin kecil. Orangnya semakin sedikit. Tapi itu worth it. Jangan sampai pembicaraan atau hal-hal yang tidak untuk dikonsumsi publik di-share ke orang-orang yang, kalau kalian perlu curhat, perlu masukan, perlu didoakan, jangan minta orang yang out there nowhere itu. Minta sama teman M3-mu yang kalian ketemu, kalian tahu value-nya bener. Minta sama kakak rohanimu yang kalian kenal, mentor yang kalian percaya, supaya waktu yang kalian spend itu yang time yang kalian kasih bisa baliknya itu tidak sia-sia. The last, aku melihat wajah-wajah gembiraan di kata the last. Aku melihat lapar. Ya, jadi teman-teman, kita perlu ngerti kenapa sih kok seakan-akan kok ribet teman harus circle-nya besar, kecil. Kita perlu ngerti ya bahwa ini sebenarnya konsep itu dari zaman perjanjian lama itu sudah dikasih. Kalau kalian tahu kemah suci, tabernakel, itu ada area luar, kemudian ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Itu semakin ke dalam semakin apa? Semakin kecil, orangnya semakin sedikit yang bisa masuk. Konsepnya sama. Jangan sampai tidak semua orang yang kita kenal harus jadi teman. Tidak semua orang yang jadi teman kita harus jadi sahabat. Apalagi kita baru kenal, tiba-tiba dimasuk ke fase intim. No, it's a big no. Sekarang lagi zaman ya one night stand, terus apa? LWB, cinta satu malam gitu. Men, apa yang mau didapat dari relationship seperti itu? Tidak ada. Yang ada apa? Kebahagiaan kita, kebiasaan baik kita akan dicuri. Nah, kita perlu ngerti, ini satu quote yang sangat bagus. Show me your friend, I show you the future. Jadi dengan siapa kalian berteman, itu akan mengaruhi apa yang ada di depan, apa yang menjadi masa depanmu. Saya ingat kisah tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Pertanyaan buat kita semua, teman-teman kita ini seperti apa? Ya. Yang penting pertama tadi Cilan ngomong, kita tentukan value kita dulu. Kalau kita tidak punya value kita sendiri, kita akan susah menfilter siapa yang jadi sahabat kita, siapa yang menjadi teman kita, itu akan susah. Dan mungkin kalau tiba-tiba kurir ngantar paket, tak sedikit teman. Loh, konsepnya ini kan kayak rumah ya tadi ya. Luar rumah, kemudian teras yang coklat tadi, balik saya wes, itu bentar aja balik cedek gitu. Nah, yang coklat tua itu teras, kemudian ruang tamu, ruang keluarga, yang intim itu apa? Kamar tidur, betul. Nggak mungkin tiba-tiba ada kurir ngantar paket, tak bawa ke intim. Make sense nggak? Nggak make sense. Kenapa? Saya nggak kenal siapa dia. Gitu loh. Nah kalau saya datang ke rumah, tak bawa kemana? Sahabat, tak bawa ke ruang keluarga. Yang boleh masuk ke ruang intim siapa? Cuma Cina. Nggak ada yang lain.
Tapi sudah diberkati loh ya, tolong ya. Sebelum diberkati tidak boleh masuk. Jadi kalau misalnya Ko Tristan datang ke rumah, Ko Esa datang ke rumah, pasti tak ajak masuk ke ruang keluarga. Tidak mungkin mereka tak biarkan di luar. Piye apa? Dan sebagainya kayak orang tidak kenal, tidak mungkin. Nagih utang. Belum yang ngecek pump, air pump, terus bapak tak ajak masuk, mas dulu masuk tak ajak masuk ruang keluarga nyetel Netflix, tidak mungkin. Saya tidak kenal gitu loh. Ya, ini make sense ya buat kalian ya. Jadi kalian harus ngerti value kalian dulu apa, supaya kalian bisa memfilter siapa masuk kemana, siapa perlu masuk kemana, siapa yang perlu kalian kasih tahu informasi kalian, rahasia kalian, cerita-cerita kalian, beban kalian siapa, atau cuma sekedar aja kumpul makan aja. Jadi kalian harus ngerti mana yang namanya apa, pilih. Kalian harus pilih mana yang masuk mana yang masuk mana ya. Baik lagi ke tadi, show me the van, I'll show you the future. Tak tambah ya, tapi Yeah. kalau kalian bilang kurir paket nggak mungkin diajak masuk ke intim terus kalian laugh, maksudnya kalian ketawa bilang nggak mungkin. Tapi di film-film yang kita lihat sekarang itu Kurirnya ganteng soalnya. ketemu terus oh my god Kim So Hyun, gitu ya. Terus dua orang kayak tatap-tatapan terus tiba-tiba jatuh cinta, terus masuk kamar selesai. Please, maksudku ini hal yang kalian boleh di sini ngerasa kayak nggak mungkin sih, nggak mungkin kok. Ya make sure itu nggak mungkin tenanan nih. Betul. Itu yang aku mau maksudku karena surrounding film yang mau tonton itu tiba-tiba ketemu ballpointnya jatuh, sama-sama ngambil ballpoint, terus matanya bertatap-tatapan. Ada backsoundnya. Itu imajinasi yang ditawarkan dunia. Jadi aku berharap satu kalian menertawakan hal ini itu juga terjadi. Maksudnya jangan sampai kalian juga terus ditertawakan oleh orang. gitu. Sama kurir. Enggak itu tidak. Tabrakan sama orang terus kayak gitu kayak. Maksudku ya itu. Itu hanya ada di drama. Mm-mm. Itu fiksi. Jadi teman-teman kita harus ngerti kita ada di posisi mana. Tadi 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Kita cek siapa circle kita sekarang. Apakah mungkin ada teman yang toksik dan sebagainya. Kalau kalian tahu itu toksik, please kalian harus berani ngambil keputusan untuk mungkin agak jaga jarak sama mereka. Saya itu orang yang paling nggak suka sama pembuli. Jadi dari dulu zaman sekolah saya nggak pernah kumpul sama orang yang suka bully. Padahal kalau jujur secara keren kumpul sama orang yang suka bully itu keren. Kan nggak biasa petentang gitu kan, kayak ada satu bos belakangnya ada kerucuk-kerucuknya gitu gitu kan. Tapi saya nggak suka. Bukan karena apa? Saya takut dibully, enggak. Memang saya nggak suka aja kumpul sama mereka gitu. Atau apa ada orang juga yang akhirnya kumpul sama orang seperti itu supaya tidak dibully, seperti mendapatkan perlindungan quote and quote, padahal di dalam situ ya dibully juga pasti sama aja. Memang ada orang-orang yang bullyable ya, memang dari sananya memang bully. Tapi itu yang saya alami, dan karena kita punya nilai yang sama saya juga sama-sama orang yang tidak punya teman yang merokok, sahabat yang merokok. Kalau teman banyak, teman-teman kuliah saya semua ngerokok, tapi saya tidak punya sahabat yang merokok. Dan akhirnya kita ketemu, kenalan, kita sama-sama tidak merokok. Value yang sama, itu yang mempertemukan kita. Jadi sekali lagi cek value kalian. Setelah kalian tahu value kalian, pastikan itu sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, cek circle kalian. 5 gadis bijaksana sama 5 gadis bodoh itu tidak pernah dikatakan apakah benar-benar 5-5-nya itu bijaksana dan 5-5-nya itu bodoh. Isawe satu orang yang di tempat bijaksana itu Harusnya bodoh. harusnya dia tidak ngerti kalau harus bawa minyak. Tapi karena teman-temanku, kok teman-temanku kok bawa minyak semua ya? Ya wes aku tak ikut bawa minyak wes. Atau mungkin satu orang yang di tempat bodoh itu harusnya bijaksana. Harusnya kita bawa minyak nih. Halah kok ini repot ribet. Terus nggak usah bawa minyak kangelan. Bawa nambah-nambahin bawaan. Itu berapa sih bawa minyak lu? Selalu kok tak usah bawa minyak. Ayo wes nggak usah bawa minyak. Well, the
Bible never said, maksudnya di Alkitab nggak pernah dikatain, tapi literally, who knows? Mungkin satu yang harusnya bodoh tapi dia jadi bijaksana karena dia kumpul-kumpul sama bijaksana. Ayo kamu harus bawa minyak, kita semua harus bawa minyak loh, kita nggak ngerti loh mereka datang jam berapa loh. Oh iya, terus dia dengan polosnya ya sudah bawa minyak aja. Karena semua teman-temannya bilang bawa minyak, ya dia si ijo yang bawa minyak gitu. Oke, aku ikut dia bawa minyak. Hunus karena satunya itu harusnya bijaksana bawa minyak, tapi karena dia sendirian, temannya semua bilang, halah nggak usah, repot gue bawa minyak. Terus dia jadi nggak bawa minyak, dan dia akhirnya ikut ditinggal. Jadi make sure you know where you are dan siapa surrounding kalian. Oke. That's it. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kami sadar kalau kami harus memilah dan memilih dalam hidup kami. Maka Roh Kudus, tolong setiap kami. Kami perlu anugerah-Mu. Kami perlu kepekaan yang dari Engkau. Kami perlu ketaatan. Kami mau Engkau take over our life. Engkau memenuhi hati dan hidup kami, supaya saat kami memilah dan memilih, kami boleh memilih yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang berkenan kepadamu, dan yang sempurna yang dari Engkau. Kami berdoa Roh Kudus dalam perjalanan kami bertambah dewasa, bertemu banyak orang, berteman, mencari pasangan hidup, biar kami boleh menambah iman kami kepada Engkau dan mempercayakan hidup kami, supaya kami boleh memilih apa yang sesuai dengan yang Tuhan mau, yang sesuai dengan yang Bible katakan, yang firman sudah ajarkan. Beri kami kelembutan hati dan beri kami penundukan diri, supaya kami boleh submit kepada Engkau atas apa yang Engkau mau atas hidup kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Semua yang percaya katakan Amin. Terima Thank you kasih. teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum pergi, stay here first. Kita akan say thank you dan juga Tuhan Yesus memberkatinya. Jangan kelupaan dalam hitungan ketiganya. 1, 2, 3. Ada yang masih ingat quotes yang terakhir apa tadi? Apa quotes yang terakhir tadi apa? Show me your friend, I'll show you the future. Dan tuh, dilihat, dipahami. Kau perlu difoto, nanti tempel di kamar. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaannya,